Haleluya, Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mampukan kami mendengar dan melakukannya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing dari Yohanes pasal yang ke-15. Biasanya kita belajar Yohanes 15 tentang buah, kehidupan yang berbuah. Tentu kita mau memiliki kehidupan yang berbuah. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah? Kita belajar dari pokok anggur, yaitu Yesus dan Bapa adalah pemilik kebunnya. Nah, sekarang kita belajar dari Yesus dan para muridnya dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna hamba dan sahabat? Dan apa arti kasih bagi Anda? Ini yang akan saya bagikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, arti kasih. Yohanes 15 ayat 11 sampai 13. Kasih adalah kehidupan dan gaya hidup kita. Kita lihat, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kehidupan dan gaya hidup kita. Kasih yang dari Tuhan diberikan kepada kita lewat keteladanan Tuhan Yesus. Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Oleh sebab itu, kasih sejati adalah kasih yang memberikan yang terbaik dari hidupnya. Kasih sejati selalu memberikan yang terbaik dari hidupnya. Jikalau Bapak Ibu mengasihi seseorang, maka Bapak Ibu akan melakukan yang terbaik buat orang yang Bapak Ibu kasihi. Dan ini sangat penting. Kasih sejati rela berkorban. Nah, Yesus Kristus sudah mengorbankan nyawanya, memberikan yang terbaik dari hidupnya buat para muridnya, dan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah belajar untuk mengasihi? Mengasihi orang-orang yang terdekat dengan saudara. Dan juga belajar untuk mengasihi orang yang menurut saudara tidak layak untuk saudara kasihi. Malam ini kita belajar. Mungkin ada orang-orang yang membuat hati saudara jengkel, membuat hati saudara kecewa. Tetapi pelajaran dari Tuhan Yesus adalah mengasihi. Mari kita belajar mengasihi sekalipun orang itu sebenarnya tidak layak untuk dikasih menurut saudara. Hal yang kedua, hamba dan sahabat. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Rahasia hati Bapa diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepada para murid, di mana para murid itu adalah sahabat. Hamba tidak mengetahui, tidak mengenal isi hati dari tuannya.
Hamba hanya mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Ada begitu banyak rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan kepada hambanya. Karena Tuhan tahu orang yang mengikut dia itu hanya hamba. Maka ia hanya mengerjakan apa yang harus ia kerjakan sebagai hamba. Tetapi para murid dan sahabat itu jauh berbeda. Saudara, sahabat mengenal isi hati Tuhan. Kalau hamba tidak mengenal isi hati tuannya. Oleh sebab itu, seorang hamba hanya perlu melakukan apa yang harus ia lakukan. Itulah bedanya antara hamba dengan sahabat. Dan sahabat melakukan perintah Tuhan. Kalau hamba melakukan perintah-perintah dari tuannya, karena mau nggak mau harus bekerja. Tetapi yang namanya sahabat melakukan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu adalah saling mengasihi. Perintah Tuhan itu adalah saling mengasihi. Sekali lagi, perintah Tuhan itu adalah saling mengasihi. Mau nggak mau, kita harus belajar untuk saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat dan murid melakukan perintah Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Jadi bukan karena terpaksa. Kita mengasihi seseorang bukan karena terpaksa. Kita melayani seseorang bukan karena terpaksa. Karena dasar kasih Kristus. Karena dasar kasih sejati. Kasih sejati yang tadi saya bilang rela berkorban. Kasih sejati adalah memberi yang terbaik. Itulah yang namanya kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya, sudahkah kita semua saling mengasihi? Apakah saudara rela mengasihi orang yang menyakiti hati saudara? Apakah saudara rela mengasihi, memberkati, mengampuni orang yang menyakiti hati saudara? Kasih sejati memperhatikan dan melayani orang-orang yang ia kasihi. Bahkan orang-orang yang memperlakukan Anda dengan buruk. Sahabat dan murid mengenal hati Tuhan, tetapi hamba tidak mengenal isi hati tuannya. Maukah malam ini kita sama-sama mengambil keputusan, belajar mengasihi, sekalipun orang itu pernah menyakiti hati kita. Kita mau belajar mengasihi, melayani, sekalipun orang itu sebenarnya tidak layak untuk kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami belajar mengasihi, sekalipun orang yang kami kasih menurut kami tidak layak untuk kami kasihi. Malam ini ajar kami untuk melepaskan kasih dan pengampunan, melepaskan berkat buat orang-orang yang memperlakukan kami dengan buruk. Dan kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun kami dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa ya Tuhan untuk Bu Menok, Bu Ikut, Bu Roslinda, dimanapun mereka sedang berada. Kami berdoa para oma ini menjadi orang yang melayani, menguatkan, menolong, menghiburkan, teladan buat keluarga mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat, pertolongan buat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan menyembuhkan Yofi dari sakit kanker, dan biarlah saat ini pasca operasi Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Malam ini juga kami berdoa buat Pak Padi dalam masa pemulihan dari prostat dan ginjal yang ia alami. Dan kami juga menyerahkan Pak Slamet, dipulihkan kesehatannya. Pak Roni, dipulihkan penglihatannya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Malam ini setiap kekasih Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh,
di berbagai bidang pekerjaan dan pelayanan. Kami berdoa, Tuhan menyertai melindungi. Dan biarlah kami semua melakukan pekerjaan pelayanan kami dalam protokol kesehatan, dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Datanglah segala berkat Tuhan dari berbagai penjuru. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak dalam pekerjaan pelayanan rumah tangga, masa depan mereka semua. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Dan kami menyerahkan keluarga Daniel yang ada di Sentani. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan hikmat, dan biarlah keluarganya dapat menikmati suasana di Papua. Kami juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberkati, melindungi, bahkan membukakan pintu-pintu yang baru buat pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa buat Miss Lydia yang ada di Jakarta dan keluarga besarnya, baik di Jakarta maupun Manado. Tuhan memberkati, melindungi, menolong, membuka pintu-pintu pekerjaan dan pelayanan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga Busiana baik yang ada di NTT maupun yang ada di Tangerang, kesehatan rumah tangga, pekerjaan masa depan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan lipat gandakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat Haris, Intan, dan keluarga serta keluarga besar yang ada di Solo. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan-jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, dan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kerukunan yang ada dari Tuhan kepada mereka. Kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali, keluarga besarnya, biarlah satu demi satu takut akan Tuhan, hormat gentar kepada Tuhan, dan diberi anugerah kesehatan yang luar biasa. Malam ini kami menyerahkan keluarga Aisinta yang ada di Surabaya maupun di berbagai daerah. Kami menyerahkan keluarganya dalam tangan Tuhan, biarlah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Tak lupa kami berdoa untuk Pak Tony pasca operasi, biarlah Pak Tony mengalami kesembuhan, pemulihan, kekuatan, dan dapat bekerja kembali dengan sedia kala. Kami juga berdoa buat Mbak Dwi yang ada di Solo. Tuhan menyembuhkan sakitnya, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam pekerjaan yang ia lakukan, dan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home malam ini. Baik rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, masa depan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Dan kami minta berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia ya Tuhan. Biarlah satu demi satu penduduk Indonesia tervaksinasi dan Indonesia segera masuk dalam herd immunity. Kekebalan komunitas terjadi di Indonesia. Kami berdoa dari pulau demi pulau, kota demi kota, dapat tervaksinasi penduduknya. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu, berkat-Mu buat para pemimpin negeri ini. Keamanan, ketertiban ada pada negeri ini pula Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di mancanegara, berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan curahkan buat saudara-saudari kami yang ada di mancanegara. Malam ini kami membuka kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, perlindungan-Mu, hikmat-Mu, dan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan dan penghiburan kita serta hikmat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.